sejarah arus AC dan DC. Medan magnet didekatkan kawat memicu elektron mengalir satu arah mengikuti kawat karena tertolak oleh kutub negatif dan mengalirkan atau tertarik menuju kutub positif. Inilah konsep bagaimana daya DC dalam bentuk baterai diciptakan oleh atau dikenalkan di dunia oleh Thomas Edison pada tahun 1882. Pada tahun 1880 tersebut, ia memasang beberapa lampu listrik di jalan-jalan dan di rumah-rumah sejauh 1 km di kota Network. Hal tersebut merupakan sejarah pertama di dunia di mana lampu listrik digunakan dalam menerangi jalan-jalan langit malam yang gelap. Perlahan namun pasti, bakat penemuan baru para ilmuwan arus DC milik Thomas Alva Edison pada akhirnya terganti oleh generator bolak-balik. Arus AC terpilih karena lebih efisien dan aman ketika mengalirkan listrik dengan jarak jauh seperti kota ke kota lain. Hal tersebut didukung oleh mampunya arus AC mengantar daya yang cukup besar. AC dikenal oleh Nikola Tesla pada tahun 1893, yang tak lain merupakan salah satu pekerja perusahaan milik Thomas Alva Edison. Arus DC tidak menggunakan sistem magnetis dan kabel, melainkan menggunakan magnet yang berputar. Ketika magnet mengalir ke satu arah, elektron pun akan bergerak ke arah sebaliknya. Penemuan arus AC oleh Nikola Tesla merupakan batu loncatan bagi perkembangannya sistem listrik secara ini. 2. Pengertian arus AC. Definisi atau arus listrik AC dalam listrik yang besar dan memiliki arah arus listrik yang bolak-balik atau selalu berubah-ubah. Jenis arus listrik ini akan membentuk gelombang yang sering disebut gelombang sinusoida. Di Indonesia, arus AC dikelola sejarah arus AC dan DC. Medan magnet mendekatkan kawat memicu elektron mengalirkan salah satu arah mengikuti kawat karena tertolak oleh kutub negatif dan mengalir atau tertarik menuju kutub positif magnet. Inilah konsep bagaimana daya DC dalam bentuk baterai yang diciptakan dan dikenalkan ke dunia oleh Thomas Edison pada tahun 1882. Pada tahun 1880 tersebut, ia memasang beberapa lampu listrik di jalan-jalan dan di rumah-rumah sejauh 1 km di kota Network. Hal tersebut merupakan sejarah pertama di dunia mana lampu listrik digunakan dalam menerangi jalan-jalan listrik dalam malam yang gelap. Perlahan namun pasti, berkat penemuan baru para ilmuwan, arus DC milik Thomas Alva Edison pun akhirnya terganti oleh generator bolak-balik atau AC. AC terpilih karena lebih efisien dan aman ketika mengalirkan listrik dengan jarak jauh seperti kota ke kota lain. Hal tersebut didukung oleh mampunya arus AC mengantarkan daya yang cukup besar. Arus AC dikenalkan oleh Nikola Tesla pada tahun 1893, yang tak lain merupakan salah satu pekerja di perusahaan milik Thomas Alva Edison. Arus AC tidak menggunakan sistem magnetis dan kabel, melainkan magnet yang berputar. Ketika magnet mengalir satu arah, elektron pun akan bergerak ke arah sebaliknya. Namun arus AC oleh Nikola Tesla merupakan
batu loncatan bagi perkembangan sistem listrik sekarang ini. Kedua, pengertian arus AC atau alternating current. Definisi alternating current atau arus listrik AC adalah listrik yang besar dan memiliki arah arus listrik yang bolak-balik atau selalu berubah-ubah. Jenis arus listrik ini akan berbentuk gelombang yang sering disebut gelombang sinusoida. Di Indonesia, arus AC dikelola berada di bawah naungan perusahaan listrik negara atau PLN. Pada arus AC dikenalkan namanya frekuensi yang digunakan secara berbeda-beda di setiap negara. Perlu Anda ketahui, Indonesia saat ini menerapkan pengelolaan arus listrik AC pada frekuensi 50 Hz dengan tegangan standar satu fase adalah 220 volt. Tegangan dan frekuensi tersebutlah yang saat ini sampai di rumah Anda. Setelah memahami pengertiannya, Anda perlu juga mengetahui contoh alat berupa AC tersebut, seperti pemanfaat alat berarus listrik AC. Sebenarnya pemanfaat alat berarus listrik AC beragam. Perlu Anda sadari bahwa barang-barang yang ada di rumah Anda harus menggunakan arus AC, seperti kulkas, dispenser, televisi, radio, blender, dan lain sebagainya. LN pun telah menggunakan pembatas yang berfungsi sebagai pengaman yang bernama monitor atau MCB agar rumah Anda aman. Yang ketiga, berikut beberapa kelebihan arus listrik AC yang Anda perlu ketahui. Yang satu, arus listrik AC dapat menyalurkan listrik menuju ke tempat yang jauh karena arus ini toleran terhadap hambatan dibandingkan arus DC. Listrik disalurkan melalui voltmeter sudah diatur atau setup dari trafo sehingga dapat menyalurkan listrik ke tempat yang jauh. Yang kedua, arus AC merupakan arus listrik yang sudah didapatkan hanya dengan generator. Yang keempat, kekurangan arus AC. Kekurangan dari arus AC adalah tidak dapat disimpan dalam waktu yang lama dan tidak dapat dipindahkan untuk keperluan secara mendadak atau tiba-tiba. Hal ini berbeda dengan arus DC yang dapat disimpan oleh bentuk baterai dan aki. Yang kelima, pengertian arus DC atau direct current. Definisi atau pengertian arus listrik atau DC adalah arus listrik searah. Dahulu aliran arus listrik DC diyakini sebagai listrik mengalir dan kutub positif menjadi negatif. Namun berdasarkan pengamatan dan berbagai penelitian terungkap oleh para ahli bahwa sebenarnya arus DC mengalir dari kutub negatif menuju ke kutub positif. Dan aliran tersebut menyebabkan munculnya lubang-lubang dengan muatan positif yang terlihat mengalir dari kutub positif menuju ke kutub negatif. Walaupun DC memiliki arti arus listrik langsung atau searah, sebenarnya DC juga sering merujuk pada polaritas yang konstan. Beberapa barang elektronik sebagai contoh alat berarus DC dapat Anda temukan di sekitaran seperti laptop, handphone, lampu, dan light down LED atau LED. DC juga sering disimpan dalam satu baterai, misalnya seperti jam dinding, remote TV, mouse, mobil-mobilan, atau smartphone juga merupakan contoh perangkat elektronik tersebut listrik DC. Yang keenam, kelebihan arus DC. Kelebihan arus DC yang perlu Anda ketahui yaitu dapat disimpan dalam waktu lama. Arus listrik DC biasanya disimpan dalam bentuk baterai, dinamo, aki, dan sebagainya.
Selain itu, arus ini juga dapat diisi ulang hingga mudah disimpan dan dibawa-bawa kemana-mana. Yang ketujuh, kekuatan arus DC. Kekurangan arus DC. Kekurangan dari arus ini hanya digunakan untuk daya rendah dan tidak digunakan pada alat elektronik yang berdaya tinggi. Yang ke-8, perbedaan arus AC dan DC. Dari uraian di atas pasti sangat jelas perbedaan antara arus AC dan DC. Nah, agar memperkaya pengetahuan dan memudahkan pemahaman, berikut di tabel perbedaan arus AC dan DC. Ke-9, konversi arus AC dan DC. Ternyata arus AC dapat dikonversikan menjadi arus DC dengan pembentuk adaptor. Contoh sederhananya adalah penggunaan laptop yang bisa menggunakan arus listrik yang disambungkan ke adaptor untuk mengisi daya baterai laptop. Sebaliknya arus DC pun dapat dikonversi menjadi arus AC, namun sulit dan tidak sempurna. Contoh ketiga, aki mobil 12 volt yang diubah menjadi arus AC 120 volt untuk mengisi daya yang lebih kecil untuk alat tertentu. Sekian pembahasan dan artikel mengenai arus AC dan DC. Semoga bermanfaat dan membawa wawasan pengetahuan Anda ya. Jangan lupa untuk tetap berhemat listrik di rumah untuk mencegah pemanasan global.